Selamat pagi, shalom, damai di hati. Mari kita mendengarkan lanjutan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 23 April, Menyelaraskan Pekabaran Malaikat Pertama, bagian ketiga. Daniel 7 ayat 26 dan 27 berbunyi, Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan atau tanduk kecil akan dicabut daripadanya. Maka pemerintahan kekuasaan akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Kemarin kita telah melihat bahwa sejak akhir tahun 1830-an, Josiah Leeds telah mulai menafsirkan telah tiba saat penghakimannya dari Wahyu 14 ayat 7 sebagai sesuatu yang terjadi sebelum hari penghakiman terakhir. Leeds sendiri percaya bahwa pengadilan atau penghakiman pra-Advent telah dimulai pada tahun 1798 di akhir periode waktu nubuatan 1260 hari dari Daniel 7 ayat 25, dan bahwa itu akan berakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua di akhir 2300 hari. Gagasan tentang penghakiman pra-Advent tidak berakhir dengan kekecewaan. Pada Oktober 1844, Enoch Jacobs yang bukan pemeluk Sabat misalnya, setelah membahas tentang penutupan dada penghakiman yang dikenakan pada hari penebusan dosa, menyatakan pada November 1844 bahwa bila sesuatu yang menentukan seperti penetapan penghakiman yang terjadi pada hari ke-10 atau 22 Oktober 1844, di mana tanda kegenapannya belum diberikan, maka nubuatan belum digenapi dan kita masih berada dalam kegelapan. Bagi Jacobs, penghakiman terjadi sebelum kedatangan pribadi Kristus dan kebangkitan orang-orang kudus. Sekali lagi, pada Januari 1845, Apollos Hall dan Joseph Turner mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang perumpamaan mengenai perjamuan kawin. Secara khusus, mereka menunjukkan bahwa perumpamaan perjamuan kawin di Lukas 12 berbicara mengenai orang-orang yang perlu menunggu sampai Kristus pulang dari perkawinan. Mereka melanjutkan dengan mencatat bahwa perumpamaan perjamuan kawin dalam Matius 22 memiliki adegan penghakiman di mana raja memeriksa tamu-tamunya untuk menentukan apakah mereka mengenakan pakaian yang layak. Turner dan Hall menghubungkan kisah-kisah perjamuan kawin itu dengan berkuasanya Kristus dalam kerajaannya sesuai dengan penghakiman di Daniel 7. Mereka menyimpulkan bahwa mulai tanggal 22 Oktober, Kristus memiliki pekerjaan baru untuk dilakukan di dunia yang tidak tampak. Karena itu, mereka menyatakan hari penghakiman sudah tiba. Pada tanggal 20 Maret 1845, Miller telah menyamakan penghakiman dalam Wahyu 14 dengan adegan penghakiman dalam Daniel 7. Ia menunjukkan bahwa sejak tahun 1844, Allah telah berada dalam karakter penghakimannya untuk memutus perkara semua orang benar, sehingga para malaikat dapat mengetahui siapa yang harus dikumpulkan pada kedatangan Kristus yang kedua. Miller menambahkan, jika ini benar, siapa yang dapat mengatakan bahwa Allah belum memulihkan bait sucinya? Terima kasih Tuhan atas logika firman-Mu.
Terima kasih karena Engkau akhirnya akan menyingkirkan kekuatan-kekuatan egois yang telah mengendalikan dunia ini dan akan mendirikan kerajaan kekal di mana kebenaranlah yang berkuasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.